wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rizky Fauziah dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode demokrasi untuk anak usia dini. Yang perlu kita ketahui dahulu yaitu pengertiannya demokrasi. Metode demokrasi adalah suatu strategi pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar melalui melihat dan mendengarkan, diikuti dengan meniru pekerjaan yang didemonstrasikan. Lalu, menurut Syaiful Bahri Diamarah, metode demokrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja benda yang berkenaan dengan bahan pembelajaran. Begitu teman-teman. Tapi metode demokrasi ini merupakan suatu sumber pengajaran di mana seorang guru, orang luar atau manusia, sumber yang sengaja diminta atau anak menunjukkan kepada kelas suatu benda aslinya, tiruan atau wakil dari benda aslinya, atau suatu proses, misalnya bagaimana membuat peta simbol, bagaimana cara kamera dengan hasil yang baik dan sebagainya. Lalu, menurut Syaiful Bahri Diamarah, metode demokrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja benda yang berkenaan dengan bahan pembelajaran. Begitu teman-teman. Tapi metode demokrasi ini merupakan suatu sumber pengajaran di mana seorang guru, orang luar atau manusia, sumber yang sengaja diminta atau anak menunjukkan kepada kelas suatu benda aslinya, tiruan atau wakil dari benda aslinya, atau suatu proses, misalnya bagaimana membuat peta simbol, bagaimana cara kamera dengan hasil yang baik dan sebagainya. Lalu, tujuan dan manfaatnya metode demokrasi itu teman-teman. Yang pertama, manfaat menurut psikologis pedagogis dari metode demokrasi secara umum adalah: yang pertama, perhatian anak dapat lebih dipusatkan. Yang kedua, proses belajar anak lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, pengalaman dan kesan hasil pembelajaran lebih dekat melekat dalam diri anak. Di samping itu, metode demokrasi memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, dapat dipergunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak. Lalu yang kedua, membantu meningkatkan daya pikir anak, terutama daya pikir anak dalam meningkatkan kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, dan berpikir evaluatif. Lalu, metode demokrasi memberikan kesempatan kepada anak untuk memperkirakan apa yang akan terjadi, bagaimana hal itu dapat terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Baik, yang kedua, tujuan metode demokrasi. Demokrasi merupakan suatu wahana untuk memberikan pengalaman belajar agar anak dapat menguasai kemampuan yang diharapkan dengan lebih baik. Tujuan metode demokrasi itu sendiri adalah peniruan terhadap model yang dilakukan dan memberikan pengalaman belajar melalui penglihatan dan pendengaran untuk anak usia dini, ya teman-teman. Lalu, tidak luput dari kelebihan dan kekurangan metode demokrasi itu tersendiri, teman-teman. Lalu, tujuan dan manfaatnya metode demokrasi itu, teman-teman. Yang pertama, manfaat menurut psikologis pedagogis dari metode demokrasi secara umum adalah: yang pertama, perhatian anak dapat lebih dipusatkan. Yang kedua, proses belajar anak lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, pengalaman dan kesan hasil pembelajaran lebih dekat melekat dalam diri anak. Di samping itu, metode demokrasi memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, dapat dipergunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak. Lalu yang kedua, membantu meningkatkan daya pikir anak,
terutama daya pikir anak dalam meningkatkan kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, dan berpikir evaluatif. Lalu, metode demokrasi memberikan kesempatan pada anak untuk memperkirakan apa yang akan terjadi, bagaimana hal itu dapat terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Baik teman-teman, kita lanjut dengan membahas kelemahan metode demokrasi ini. Baik teman-teman, kita langsung aja ke kelemahan metode demokrasi ini. Yang pertama, anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda atau peristiwa yang akan dipertunjukkan karena jumlah anak yang banyak dalam satu kelas atau alat yang terlalu kecil. Sehingga metode demokrasi ini hanya efektif untuk sistem kelompok saja teman-teman, dan kurang efektif apabila menggunakan sistem klasikal. Lalu yang kedua, tidak semua benda atau peristiwa dapat didemonstrasikan. Yang ketiga teman-teman, sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Terus yang keempat, apabila tidak dilanjutkan dengan eksperimen, ada kemungkinan anak itu menjadi lupa dan materi belajar tidak akan bermakna karena tidak menjadikan pengalaman belajar untuk anak usia dini itu teman-teman. Itu kekurangan dari metode demokrasi ini teman-teman. Dari kelemahan kita langsung kelebihan ya teman-teman. Kelebihan metode demokrasi ini, yang pertama, membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda atau peristiwa. Lalu yang kedua, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret. Yang keempat teman-teman, perhatian anak dapat lebih terpusatkan. Lalu yang kelima, anak dapat ikut serta aktif apabila demokrasi langsung dilanjutkan dengan eksperimen. Jadi anak itu tidak akan lupa teman-teman. Mungkin tidak akan lupa karena kita dilanjutkan dengan eksperimen. Yang keenam, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sekiranya anak hendak mencoba sendiri. Lalu yang ketujuh, yang terakhir teman-teman, beberapa persoalan yang belum dimengerti dapat ditanyakan langsung saat suatu proses ditunjukkan sehingga terjawab dengan jelas. Itu kelebihannya teman-teman. Ada 7 kelebihan di dalam metode demokrasi ini. Lalu ada rancangan kegiatan demokrasi ini. Secara umum, persiapan yang perlu dilakukan guru dalam merancang kegiatan demokrasi adalah ada 3 persiapan ya teman-teman. Yang pertama, menetapkan tujuan dan tema kegiatan demokrasi itu sendiri. Lalu yang kedua, menetapkan bentuk demokrasi itu, demokrasi yang kita pilih. Lalu yang terakhir, menetapkan bahan dan alat yang diperlukan oleh guru untuk kita demokrasi. Lalu ada rancangan kegiatan demokrasi ini. Secara umum, persiapan yang perlu dilakukan guru dalam merancang kegiatan demokrasi adalah ada 3 persiapan ya teman-teman. Yang pertama, menetapkan tujuan dan tema kegiatan demokrasi itu sendiri. Lalu yang kedua, menetapkan bentuk demokrasi itu, demokrasi yang kita pilih. Lalu yang terakhir, menetapkan bahan dan alat yang diperlukan oleh guru untuk kita demokrasi. Kita bahas yang pertama ya teman-teman, rancangannya. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan tema kegiatan demokrasi. Masih di sini, dalam menetapkan tujuan demokrasi, guru kita sebagai pendidik harus mengidentifikasikan perbuatan apa yang akan diajarkan kepada anak dalam pernyataan spesifik dan operasional. Dalam menetapkan tema,
yang harus diperhatikan guru adalah tema yang dekat dengan kehidupan anak, yang menarik dan menantang aktivitas anak belajar. Lalu rancangan yang kedua yaitu menetapkan bentuk demokrasi yang dipilih. Maksudnya di sini yaitu sebelum menetapkan kegiatan, kita sebagai guru atau pendidik menentukan bentuk demokrasi, misalnya dengan cara penjelasan, fisiodrama, atau cara lainnya. Yang ketiga rancangannya yaitu menetapkan bahan dan alat yang dipergunakan. Misalnya nih, ada 2 jenis bahan dan alat yang dibutuhkan oleh kita. Yang pertama, bahan dan alat yang diperlukan oleh guru untuk mendemonstrasikan sesuatu. Yang kedua, bahan dan alat yang diperlukan anak untuk menirukan contoh yang dilakukan guru yang dicontohkan oleh kita. Lalu rancangan berikutnya itu menetapkan langkah kegiatan demokrasi itu, teman-teman. Langkahnya itu menetapkan penilaian kegiatan demokrasi itu rancangan demokrasi ya, teman-teman. Kita lanjut ke pengembangan perilaku dan kemampuan anak usia dini 3-4 tahun melalui metode demokrasi ini. Di dalam kegiatan anak usia dini, banyak jenis kegiatan yang tidak cukup dimengerti oleh anak apabila hanya disampaikan dengan penjelasan saja, tetapi tidak penjelasan dengan cara memperhatikan suatu cara kerja berupa tindakan atau gerakan. Misalnya dalam kegiatan keterampilan yang berupa melipat, menggunting, membentuk, itu demokrasi dapat dilakukan sebagai improvisasi maupun dirancang terlebih dahulu. Keduanya sangat efektif nih, teman-teman, dalam kegiatan pembelajaran pada anak usia dini. Metode demokrasi yang dipadukan dengan metode penemuan memungkinkan guru membimbing anak menemukan hal-hal berdasarkan praduga dan hipotetis yang disusun oleh anak. Begitu, teman-teman. Dan dari hasil pembuktian itu, anak akan menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Anak-anak membuat praduga dengan menetapkan pengetahuan yang telah dimilikinya dan mengujinya pada kegiatan demokrasi itu, teman-teman. Dan melalui kegiatan demokrasi, guru dapat meningkatkan pengalaman anak melalui penglihatan dan pendengarannya, teman-teman. Anak diminta untuk memperhatikan nih dan mendengarkan baik-baik semua keterangan guru sehingga ia lebih paham nih, teman-teman, tentang cara mengerjakan sesuatu. Dengan demikian selanjutnya teman-teman, anak dapat meniru nih bagaimana caranya melakukan hal-hal seperti yang sudah dicontohkan gurunya. Begitu, teman-teman. Sekian dari penjelasan saya tentang metode demokrasi untuk anak usia dini ya, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.